Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadaris Manana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 045 dan juga rekan saya Dia Pramesti Cayani dengan 3 digit NIM 037. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami review dengan judul Application of 3D Bioprinting Technologies to the Management and Treatment of Diabetic Foot Ulcers. Next. Berikut adalah identitas jurnal yang telah kami review, bisa dilihat pada layar. Next. Berikut adalah table of contents dari jurnal yang akan kami review, di mana diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia persisten yang terkait dengan kurangnya produksi insulin pada diabetes mellitus tipe 1 atau resistensi insulin pada diabetes tipe 2. Dalam jangka panjang, diabetes mellitus menyebabkan penurunan fungsi fisiologis sistem organ seperti sistem integumen, saraf dan kekebalan, yang mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius. Diabetic foot ulcer atau DFU adalah salah satu komplikasi paling umum pada pasien diabetes. Sekitar 15-25% pasien diabetes akan mengalami DFU yang membutuhkan penanganan luka ekstensif. Meskipun beberapa kasus DFU dilaporkan sembuh dengan sukses, sejumlah besar DFU gagal membaik dengan manajemen luka. Akibatnya, amputasi tungkai bawah sering dilakukan untuk mencegah sepsis dan komplikasi lain akibat infeksi di lokasi luka. Oleh karena itu, teknologi bioprint 3D hadir untuk membantu penyembuhan dari diabetic foot ulcer atau DFU ini. Next. Selanjutnya, DFU adalah salah satu komplikasi DM yang paling umum dan parah. Sebagai komplikasi yang timbul dari gangguan metabolisme, status patofisiologi dari DFU berbeda dari luka kronis lainnya. Perbedaan antara luka kronis dan DFU adalah lingkungan mikroglukosa yang tinggi. Kadar glukosa di lingkungan mikro yang tinggi dilaporkan mempengaruhi aktivitas fisiologis berbagai jenis sel di kulit, seperti yang pertama itu ada keratinosit, di mana kondisi glukosa tinggi terbukti mengganggu fungsi keratinosit dan berdampak negatif pada resolusi peradangan dan reepitelisasi. Pada luka diabetes, keratinosit menunjukkan peningkatan ekspresi kemokin inflamasi seperti peningkatan IL-8, protein penghambat makrofag 2, dan MCP1, yang menyebabkan infiltrasi neutrofil dan makrofag persisten ke dasar luka. Lalu ada fibroblast. Selama fase remodeling, fibroblast berkembang biak dan bermigrasi ke lokasi luka, di mana fibroblast mensintesis dan mengeluarkan komponen ECM seperti fibronektin dan kolagen lalu membentuk kerangka struktural untuk jaringan granulasi. Namun fibroblast yang berasal dari ulkus diabetes memiliki morfologi sel yang abnormal yang menunjukkan cacat dalam proliferasi dan migrasi dalam kultur. Lalu pada sel endotel, selama fase proliferative of healing, angiogenesis memfasilitasi pembentukan kapiler darah baru yang menyerang dan membentuk jaringan mikrovaskuler padat tidak teratur di jaringan granulasi. Luka diabetes dapat menurunkan produksi faktor proangiogenetik sehingga meningkatkan vaskularisasi dan keberatan kapiler. Hal ini dapat dikaitkan dengan efek dari lingkungan glukosa tinggi pada sel endotel. Lalu makrofag. Kultur makrofag dalam media glukosa tinggi menyebabkan peningkatan kadar sitokin proinflamasi setelah stimulasi lipopolisakarida. Selain itu, sekresi sitokin yang diubah oleh makrofag dalam kondisi glukosa tinggi selanjutnya dapat memperburuk penyembuhan pada DFU dengan menghambat angiogenesis dan migrasi keratinosit dan reepitelisasi. Next. Lalu pengobatan atau pada umumnya tata laksana DFU. Yang pertama itu ada perban luka, di mana balutan luka berbasis polimer biokompatibel biasanya digunakan dalam manajemen luka DFU. Balutan biasanya dibuat dari polimer alami, polimer sintetik biokompatibel, atau kombinasi polimer alami dan sintetik. Fungsi utama pembalut luka aktif ini adalah untuk menjaga lingkungan luka tetap lembab dan memberikan penghalang terhadap infiltrasi agen infeksi. Hal ini membantu memfasilitasi proses epitelisasi ulang dan pembentukan ulang jaringan, sekaligus meminimalkan komplikasi yang timbul dari respons peradangan yang dipicu oleh infeksi mikroba. Lalu ada cangkok kulit. Cangkokan kulit digunakan untuk mengobati DFU parah yang tidak membaik dengan aplikasi pembalutan luka. Ada berbagai jenis cangkok kulit yang digunakan dalam perawatan luka kronis. Ada STSG menggunakan kulit autogenik atau alogenik, terdiri dari epidermis dan sebagian kecil dermis, dikumpulkan dari pasien atau donor. Metode perawatan ini rentan terhadap masalah seperti luka sekunder yang tidak sembuh, infeksi, dan penolakan cangkok pada pasien diabetes yang dapat mengakibatkan hasil penyembuhan yang lebih buruk dan peningkatan risiko amputasi. Lalu ada cell-based therapy, di mana sel induk mesenterium atau MSC yang berasal dari jaringan seperti jaringan adiposa dan susut tulang telah digunakan dalam banyak penelitian. Dari jumlah tersebut, MSC yang diturunkan dari sumsum tulang atau BMSC adalah yang paling baik dikarakterisasi hingga saat ini, sehubungan dengan penyembuhan luka diabetik dalam pengaturan klinis. Autogulus BM-MSC diberikan pada luka dengan tujuan mempercepat penutupan luka dan revaskularisasi di dermis dan meningkatkan ketebalan dasar luka.
Baik, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya Dia. Untuk dia dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi bioprinting 3 dimensi untuk manajemen dan juga pengobatan usus kaki diabetik atau DFU. Nah, bioprinting 3 dimensi adalah bagian dari pencetakan 3 dimensi yang telah banyak digunakan dalam rekayasa jaringan untuk membuat ulang jaringan biomimetik. Nah, ada pun beberapa teknik bioprinting 3 dimensi. Yang pertama adalah drop on demand atau DOD, merupakan teknologi bioprinting berbasis inkjet yang paling mapan dan dikategorikan menjadi DOD thermal, piezoelektrik, dan juga elektromagnetik yang masing-masing berbagai mekanisme pencetakan yang sama. Proses pencetakannya terdiri dari dua tahap. Yang pertama, penyaluran tetesan bioink ke lokasi tertentu pada substrat, dan yang kedua adalah interaksi antara tetesan bioink dan substrat setelah kontak atau membentuk ikatan silang dan juga gelasi. Untuk teknik yang kedua adalah bioprinter berbasis eksklusi, bekerja dengan mengeluarkan aliran biomaterial secara terus-menerus ke substrat melalui dua jenis metode, yaitu pneumatik dan juga mekanik. Nah, untuk teknologi pencetakan ini, dia mendukung keragaman ekstensif bahan yang kompatibel seperti hidrogel, copolymer biokompatibel, dan juga steroid cell dengan kepadatan penyemayan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam pendekatan bioteknologi in vitro untuk menghasilkan konstruksi kulit manusia 3 dimensi. Nah, untuk teknik yang ketiga adalah laser atau light assisted bioprinting atau LAB, adalah modifikasi dari teknologi transfer maju yang diinduksi laser yang bekerja dengan memfokuskan laser berunit pada lapisan pita penyerap energi untuk menghasilkan gelembung bertekanan tinggi yang mengeluarkan bioink ke media. Bisa di next. Baik, untuk penerapan pendekatan bioprinting 3 dimensi untuk perawatan luka sendiri itu dibagi menjadi dua, ada bioprinting in vitro dan juga ada in situ bioprinting. Untuk bioprinting in vitro, jadi sebagian besar pengganti kulit manusia yang tersedia saat ini yang digunakan dalam pengobatan LIFU dihasilkan dengan membiarkan keratinosit dan juga fibroblas pada perancah biokompatibel. Untuk mempromosikan vaskularisasi dan juga integrasi jaringan yang lebih baik, pengganti kulit cetak bioprint 3 dimensi yang mengandung lapisan fibroblas dermal manusia neonatal dan keratinosit epidermal dan juga sel endotel mikrovaskuler dermal manusia atau ISI yang tertanam dalam bionik fibrin kolagen. Sedangkan untuk in situ bioprinting sendiri, untuk in situ itu memanfaatkan teknologi inkjet drop on demand untuk mencetak bioink yang syarat dengan sel langsung ke situs tubuh dengan menggunakan perangkat genggam atau sistem otomatis robotik. Nah, metode bioprinting ini dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasikan substansi sel kulit yang terkonsentrasi pada luka untuk mempercepat penyembuhan DFU melalui pensinyalan sel-sel sebagai alternatif yang layak untuk penggunaan pengganti kulit yang setara. Baik, bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan arah masa depan untuk strategi 3 dimensi bioprinting dalam perbaikan luka diabetik. Nah, jadi ke depannya itu diharapkan bioprinting 3 dimensi itu dapat memainkan peran lengkap dalam pengembangan perancah luka canggih atau campak kulit yang meningkatkan proses penyembuhan dan juga memulihkan struktur serta fungsi kulit pada luka diabetes. Adapun beberapa pilihan yang mungkin bisa disarankan, yang pertama adalah pengembangan hidrogel berbasis ECM biokompatibel baru sebagai bioink. Nah, saat ini hidrogel berbasis ECM biokompatibel yang tersedia secara umum itu baik alami maupun sintesis tidak sepenuhnya merekapitulasi bioaktivitas ECM asli karena tidak adanya faktor biokimia yang penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan bahan bionik bioink baru yang sesuai dengan sifat mekanik, biologi, dan juga biologis jaringan target. Lalu yang kedua adalah dengan perawatan pribadi, di mana pencetakan 3 dimensi itu memfasilitasi pengembangan pengobatan presisi dengan menyesuaikan fitur anatomi khusus pasien dan juga profil penyakit. Dibandingkan dengan pengganti kulit yang tersedia secara komersial, cetak bioprinting 3 dimensi dari cangkok kulit memungkinkan penyesuaian ukuran dan juga bentuk konstruksi agar sesuai dengan topologi luka pasien yang unik, sehingga memastikan penutupan luka yang lengkap dan juga estetika yang lebih baik setelah penyembuhan. Nah, pilihan yang ketiga adalah dengan mengembangkan infus bioaktif dalam perban luka aseluler 3D printed, di mana fleksibilitas dan juga ketepatan teknik pencetakan 3 dimensi telah dimanfaatkan untuk memasukkan senyawa bioaktif ke dalam pembalut luka yang disesuaikan untuk perawatan khusus DFU guna meningkatkan sifat antimikroba dan juga penyembuhannya. Itu dia 3 pilihan yang bisa kita kembangkan nanti untuk video printing di masa depan untuk pengembangan penyembuhan dari DFU itu sendiri. Bisa di next. Baik, itu dia kompilasi dan juga keseluruhan dari jurnal review yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan juga kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.